Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita masih diberikan kesehatan, diberikan semangat, tetap ceria ya untuk melanjutkan pembelajaran kita masih dengan Pak Yoga di tema 1 dengan tema keberagaman budaya bangsaku. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada gambar anak-anak sedang main apa ini? Nah, ini namanya permainan tradisional ya, namanya egrang. Nah, siapa yang pernah main egrang? Nah, egrang ini dibuatnya dari bambu ya, bisa dipotong bambunya lalu di bagian bawahnya ini dipasang kayu untuk tempat kaki ya. Nanti naik di atasnya kita berjalan dengan menggunakan egrang. Nah, ini kalau anak-anak zaman dulu ya, Pak Yoga dulu banyak sekali nih yang bermain seperti ini. Ketika ada kegiatan 17 Agustus, lomba-lomba, itu kegiatannya menggunakan egrang seperti ini, ya. Nah, ini sangat baik sekali anak-anak ya. Jadi jangan hanya kita bermain HP, laptop di rumah, tapi kita harus berolahraga ya. Harus fisik, bergerak supaya sehat ya, supaya badannya kuat. Jadi permainan tradisional jangan sampai kita lupakan, jangan sampai kita tinggalkan, kita coba ya bermain. Banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari permainan tradisional ya, ada kesehatan ya, kemudian dapat kerjasama, ada sebuah nilai-nilai kebersamaan, ada sebuah nilai kekeluargaan, interaksi dan komunikasi ya dengan teman-teman ya secara langsung. Cuma dalam kondisi sekarang tetap harus berhati-hati karena masih COVID-19 ya, kita jaga kesehatan, protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker dan menggunakan hand sanitizer atau sering cuci tangan itu harus tetap kita laksanakan ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Hari ini kita akan belajar melakukan permainan bentengan, membuat rencana kegiatan tentang persatuan dan kesatuan, dan membuat peta pikiran tentang isi bacaan. Nah, namun kita belum praktek ya, karena kondisinya masih di rumah masing-masing. Kita cukup dengan mengetahui materinya. Mudah-mudahan anak-anak nanti di rumah dengan teman-temannya yang ada di sekitarnya bisa ya mencoba permainan ini. Nah, permainan bentengan ini langkah-langkah kegiatannya: 1, permainannya dimainkan oleh 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 5 atau sampai 10 orang. Setiap kelompok memilih satu tempat sebagai benteng. Nah, anak-anak bisa menggunakan batu bata sebagai bentengnya atau bisa juga menggunakan tiang atau pohon ya. Namun harus bermainnya di tempat yang lapang, yang luas ya. Jangan di jalan yang ramai, yang banyak kendaraan, itu berbahaya. Di lapangan ya yang khusus tempat bermain. Kemudian yang ketiga, pemain saling berjuang untuk merebut benteng lawan dengan cara menyentuhnya. Ya, jadi kita harus berusaha menyentuh benteng lawan. Jadi batanya atau tiangnya atau pohonnya itu kita sentuh. Kalau kita bisa menyentuhnya tanpa kita tertangkap oleh lawan yang menjaga benteng tersebut, maka kita menang ya. Kita berteriak benteng, nah berarti kita menang. Nah, pemain yang tersentuh kelompok lawan akan menjadi tawanan, maka dia akan ditempatkan di sekitar bentengnya ya, ditawan. Tawanan dapat dibebaskan kalau bisa disentuh oleh teman kelompoknya. Jadi ditawan ya, semakin banyak yang ditawan berarti bentengnya kan semakin lemah. Kalau semakin lemah bisa dengan mudah direbut bentengnya ya, disentuh. Jadi ini saling berusaha untuk memperebutkan benteng. Ya, mudah-mudahan suatu saat kalau kita sudah bisa di sekolah lagi, kita akan praktekkan permainan ini ya bersama-sama. Ini zaman permainan Pak Guru dulu ya, waktu SD sering bermain ini bentengan. Jadi cukup menyenangkan di halaman sekolah ya. Waktu itu ada pohon beringin, itu dijadikan benteng.
kemudian satunya lagi ada pohon belimbing waktu itu juga dijadikan bentengnya, jadi saling memperebutkan benteng ya. Jadi cukup semangat lah kalau anak SD itu bermain seperti itu, senang sekali. Nah, seperti ini ya gambaran permainannya. Ini benteng pertama, benteng kedua. Ini saling berlari untuk menyentuh benteng lawan. Tapi tidak boleh tersentuh lawan ya. Kalau tersentuh lawan berarti harus ditawan. Nah, di sini kita mendiskusikan ya. Ketika bermain itu ada nggak unsur persatuan dan kesatuan ketika kita bermain berkelompok ya, seperti permainan bentengan tadi. Tentu saja kalau kita lihat permainannya itu berkelompok bersama-sama pasti ada nilai persatuan di sana ya. Ada nilai kesatuan. Karena kalau mereka tidak bersatu, tidak ada rasa kesatuan, yang tidak mungkin bisa berkumpul bersama. Ada sebuah kebersamaan ya di sana. Selain bentengan kan banyak permainan-permainan lain yang berkelompok seperti permainan petak umpet, permainan lompat tali, lompat karet ya. Ada permainan boy-boyan ya, kalau zaman dulu ada boy-boyan. Itu adalah contoh-contoh permainan yang mengandung unsur persatuan dan kesatuan ya, sesuai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Tadi kita sudah membaca teks tentang suku Minang ya di pembelajaran sebelumnya. Silakan dibuat nanti gagasan utama dan pendukungnya dari masing-masing paragraf dalam bentuk peta pikiran. Nah, seperti ini peta pikirannya. Nanti Pak Yoga lampirkan dalam tugas tersendiri. Jadi di tengah-tengahnya tulis judul bacaannya suku Minang. Lalu paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf 1 dicari gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa. Paragraf 2 gagasan pokoknya apa, pendukungnya apa. 3, 4 ya. Silakan nanti akan Pak Yoga berikan link tugasnya. Ini contoh cara mengerjakannya seperti ini. Oke, itu tadi ya untuk pembelajaran ke-6. Kita sudah belajar tentang permainan bentengan, ya, kemudian membuat peta pikiran tentang isi bacaan, cara menyusunnya tadi ya, bentuk gambarnya dalam peta pikiran. Kemudian kita juga sudah memahami tentang bagaimana membuat rencana kegiatan tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian contoh-contoh kegiatannya ya tadi sudah Pak Yoga berikan. Nanti boleh anak-anak tambahkan lagi contoh-contoh kegiatan yang berisi tentang persatuan dan kesatuan. Oke, demikian untuk pembelajaran yang ke-6 ya. Untuk rangkumannya Pak Yoga berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.